Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu tempat. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data supaya menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami sebagai sumber informasi. Jenis-jenis distribusi frekuensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada distribusi frekuensi biasa, berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi biasa terbagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategori. Yang kedua, ada distribusi frekuensi relatif, berisikan nilai-nilai dari hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif, berisikan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi kurang dan distribusi frekuensi lebih dari. Istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas atau lebar kelas, frekuensi, dan nilai tengah. Tabel distribusi frekuensi. Dalam dunia statistik, kita mengenal berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Di sini, saya akan menjelaskan empat macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal yaitu tabel distribusi yang menyajikan frekuensi tunggal, data tunggal yang tidak dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi yang menyajikan frekuensi yang dikelompokkan. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi yang menghitung data-data dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2, kumulatif atas dan kumulatif bawah. Lalu kalau misalkan kumulatif atas, cara menghitungnya dari bawah ke atas, kalau yang bawah dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya ada yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi secara persentase. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas, lalu menentukan jangkauan atau range. Yang keempat, yaitu menentukan ukuran panjang atau lebarnya. Yang kelima, yaitu menentukan batas-batas kelas. Yang keenam, membuat tabel data frekuensinya. Dan yang ketujuh, menghitung frekuensi dengan tailing. Sekian dari saya, terima kasih. Jenis-jenis grafik ada 4. Yang pertama, grafik histogram. Histogram adalah suatu grafik segi 4 yang dibentuk di atas dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, buatlah absis dan ordinat. Kedua, buatlah skala absis dan ordinat. Ketiga, buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Dan yang terakhir, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. 2. Poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Yang ketiga, diagram lingkar atau disebut pie chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran. Dan yang terakhir, algebra. Algebra untuk membuat grafik algebra terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi 2. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau negatif. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau positif. Langkah-langkah membuat grafik algebra. Yang pertama, menentukan nilai frekuensi kumulatif. Yang kedua, menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari hasil rekap data nilai siswa pada mata pelajaran matematika di SDN Cibodas 5.
saya akan membuat data nilai dengan distribusi frekuensi dan beberapa jenis grafik. Grafik yang akan saya buat yaitu grafik histogram dan grafik OGIF. Di sini saya sudah memasukkan data nilai siswa yang akan dijadikan sebagai data array. Lalu ada data N atau jumlah data, data min, nilai terendah, data max, nilai terbesar, rank, jangkauan nilai, K, banyak kelas, P, panjang kelas. Lalu akan dilanjutkan dengan inputan BBK, batas bawah kelas, BAK, batas atas kelas, nilai tengah, interval, frekuensi, FK naik atau frekuensi kumulatif naik, FK turun atau frekuensi kumulatif turun. Dalam membuat distribusi frekuensi, kita akan menentukan terlebih dahulu data N dengan rumus sama dengan count A, blok data array, data min, data max. Untuk data rank, kita gunakan rumus data max dikurang dengan data min. Pada data K atau banyaknya kelas, kita akan gunakan rumus 1 ditambah 3,322 dikali dengan log N. Kita klik yes. Pada data P, kita akan gunakan rumus data rank dibagi dengan data K. Pada data K dan data P, kita akan membulatkan angka tersebut dengan rumus rundown atau roundup. Di sini, pada data K, saya akan menggunakan rumus rundown karena angka di belakang koma kurang dari 5. Sedangkan data P, saya akan menggunakan rumus roundup karena di belakang koma lebih dari angka 5. Pada data BBK, masukkan data min, kemudian data BAK, kita gunakan rumus masukkan data BBK ditambah dengan data P atau panjang kelas yang sudah dibulatkan, kunci dengan F4, kemudian dikurang 1. Untuk data BBK selanjutnya, gunakan rumus masukkan data BAK ditambah dengan 1, kemudian tarik data-data tersebut. Untuk nilai tengah, kita gunakan rumus average. Masukkan data BBK dan data BAK. Tarik datanya. Untuk interval, kita gunakan rumus concatenate. Blok data BBK, titik koma, kutip minus kutip, titik koma, blok data BAK, enter. Kemudian tarik data tersebut. Pada frekuensi, kita gunakan rumus frekuensi blok data array, titik koma, blok data BAK. Lalu kita tarik data tersebut. Untuk menginput FK naik, masukkan data frekuensi. Lalu untuk FK naik selanjutnya, kita masukkan data frekuensi atau FK naik yang ada di atas. Kemudian ditambah dengan frekuensi yang sejajar. Begitupun seterusnya. Ini bisa ditarik. Untuk FK turun, kita gunakan rumus masukkan FK naik yang berada di bawah atau paling akhir. Untuk inputan selanjutnya, masukkan FK turun yang berada di atas atau FK naik yang berada data paling bawah, kemudian dikurang frekuensi yang sejajar. Begitupun seterusnya.
Untuk membuat grafik, kita blok terlebih dahulu data interval hingga data frekuensi kumulatif turun. Pilih Insert, Kolom. Kita pilih grafik 2D kolom. Kita pilih tampilannya di Card Layout. Kita pilih yang ini. Kita ganti namanya menjadi histogram dan all GIF. Kita hilangkan garisnya. Di sini terdapat 3 warna balok yang berbeda. Biru untuk frekuensi, merah untuk FK naik atau frekuensi kumulatif naik, hijau untuk frekuensi kumulatif turun atau FK turun. Pada balok frekuensi, kita setting di format data series. No gap-nya kita menjadikan 0%, kemudian ke border color, solid line, kita pilih warna putih agar garis baloknya terlihat. Pada data frekuensi kumulatif naik dan data frekuensi kumulatif turun, grafiknya kita ubah dengan klik kanan, change series card type, kita pilih pada grafik yang berada di line, lalu kita pilih grafik yang line with marker. Begitupun pada frekuensi kumulatif turun. Nah, jadi inilah cara membuat distribusi frekuensi dan jenis grafik yang berada pada distribusi frekuensi.